Hello Sobat Jekis, sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Grand Livina Facelift Highway Star tahun 2017. Iya, mobil ini merupakan Livina yang masih autentik Livina sebagaimana seharusnya gitu ya. Livina yang terbaru kan bentuknya udah berubah menjadi seperti ini dan udah turun kelas menjadi LMPV gitu ya. Yang ini masih berbentuk wagon dengan segala macam kenyamanan ala sedan. Penasaran? So, tentunya kalian gak akan bisa menemukan kenyamanan ala sedan seperti ini di Livina yang terbaru gitu ya. So, kayak apa sih Livina yang masih original Livina? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangkis, biar lampu kalian gak kalah keren sama Grand Livina, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo sambut tahun baru 2022 15% off spesial buat para Tojangkis dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazznya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil dengan paras khas wagon yang beratap rendah dan panjang. Dan ini nggak bisa kalian temukan di Livina baru. Jadi, sangat ganteng dan autentik. Nah, Tojangkis, Nissan Grand Livina Facelift tipe Highway Star tahun 2017. Iya, mobil ini merupakan salah satu pilihan kalian bagi kalian yang wagonist atau wagon enthusiast. Karena sebagai sebuah MPV, dia tuh benar-benar sangat low selang dan panjang. Modelnya seperti station wagon. Makanya Livina yang baru itu sempat kontroversial. Sempat bikin owner Livina lama tuh agak kayak, kok jadi gitu kan. Karena berubah menjadi MPV yang tall box. Dan turun kelas jadi LMPV gitu ya. Kalau kalian pengen nonton review Livina terbaru, bisa cek video kita yang satu ini untuk yang versi biasa, dan video yang ini untuk yang sport package. Dan gue mau minta maaf dulu juga kalau di belakang banyak jedar karena banyak bocah-bocah main petasan. Agak annoying, tapi ya the show must go on gitu ya. Seperti itu. Sedikit fun fact juga mengenai Livina ini. Jadi kan Livina itu dulu pas pertama kali keluar, dia kelasnya tuh bukan low MPV, dia medium MPV gitu ya. Dan dia pas masuk sini pertama kali itu sempat bahkan penjualannya mengalahkan Toyota Kijang Innova. Iya, jadi ini mobil tuh berprestasi gitu ya. Namun memang zaman sekarang kan orang lebih mentingin space, ground clearance, dan lain-lain. Makanya sekarang Livina jadi kayak gini gitu bentuknya. Pas facelift, Livina kan ubahannya cukup banyak ya. Bisa tergolong major facelift gitu. Mesinnya berubah, transmisinya berubah, tampangnya berubah, interiornya pun turut berubah. Tapi bedanya di mana aja? Oke, sekarang kita bahas dulu eksteriornya. Mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas, dia memang gak ada antena di bagian sini karena antenanya masih model long pole di bagian depan kayak RC, tapi period korek oke lah, nggak masalah. Di atas ini udah ada tambahan integrated roof spoiler yang manis, nggak terlalu lebay, jadi hanya sebagai kayak pemanis gini aja. Cakep banget kelihatannya. Kacanya memang ini belum ada rear defogger, tapi lagi-lagi period korek, tapi at least di sini udah ada third brake stop lamp dan udah ada wiper yang cukup rapi.
Ke bawah lagi, semenjak facelift, ini sekarang bagasinya udah turut diubah gitu ya. Karena kan tadinya kan taillights-nya hanya nyempil di bagian pinggir sini aja. Sekarang taillights-nya dibikin menjadi horizontal ke tengah sehingga lebih kekinian dan mobilnya jadi terkesan lebih lebar lagi gitu ya. Makanya di sini ada kayak panel tambahan nih yang bekas taillight selamanya nih ya, di kanan kiri itu sebenarnya kelihatan. Badging Nissan Grand Livina. Iya, ini masih Livina yang asli Livina, karena Livina yang asli ada Grand-nya. Kalau yang baru kan hanya Livina saja, dan tipenya tentu ada di sana Highway Star selaku yang tipe tertinggi yang non special edition. Transmisinya juga sudah menggunakan Xtronic CVT semenjak facelift, jadi udah terkenal banget dengan transmisi Nissan yang itu gitu ya. Ke bawah lagi, bumper memang bentuknya cukup simple, tapi karena dia Highway Star di bawah pun udah ada tambahan body kit yang lagi-lagi bentuknya juga simple, ground effects gini yang kesannya malah lebih agak elegan gitu ya. Dan untuk urusan safety, dia pun udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang sini yang sewarna body. Taillights, nah ini salah satu ubahan yang kita suka di bagian buritannya, karena taillights ya sekarang kayak yang gue bilang tadi, dia memanjang sampai ke bagian bagasi. Walaupun ini kelihatan kayak taillights Kia Sportage gua dulu, sumpah ini mirip banget gitu ya. Tapi secara bentuk kita udah lebih suka, walaupun dia masih full bohlam ya. Lampu senja, lampu rem di bagian sini, lampu sen di bagian luar, dan lampu mundur di bagian tengah bagasi masih bohlam semuanya. Nah, begitu lihat bagian sampingnya, inilah bagian favorit gue dari si Grand Livina, karena siluetnya itu hampir nggak bisa ditemukan di MPV modern. Terakhir kali ada di Mobilio yang sekarang nasibnya pun agak nggak jelas gitu ya. Dia wagon-like banget, dia low roof, low slung, dan dia agak tapered, agak sloping. Jadi benar-benar kerasa station wagon banget. Ini tuh kalau dimodif bisa cakep banget gitu ya. Walaupun harus diakui memang karena dia low roof seperti ini, tentunya headroom di dalam itu pun nggak seluasa mobil-mobil MPV tinggi yang seperti sekarang. Tapi nggak masalah. Dan ini juga semenjak facelift memang dia udah nggak ada varian yang XR lagi, yang short wheelbase gitu ya. Kalau yang XR di pre-facelift kan bisa kelihatan kacanya tuh nggak sepanjang ini, dia hanya kayak naik ke atas sini, segini aja gitu. Yang di facelift seperti ini ada yang versi pendek tapi yang model X gear atau cross gear atau yang model ala-ala crossover gitu, tapi yang MPV dia nggak ada. Nah, ini pun ke depan bisa dilihat kacanya agak taper kayak gitu, door handle model grip type sewarna body gitu ya, tapi dia memang nggak ada smart access di sini, semua masih pakai remote biasa ya, again period correct. Dan karena dia model yang Highway Star yang teratas, dia pun udah dapat beberapa tambahan di bagian samping sini. Ada side body molding sewarna body, ada lagi body kit side skirt kayak gini yang bikin kesannya tuh lebih ceper lagi gitu. Makanya ini tuh secara height bawaan tuh udah oke banget sebenarnya gitu ya, udah cukup ceper dan kelihatan manis banget. Spion memang ini masih belum electric retract gitu ya, tapi at least udah electric adjustment dan udah ada lampu sein juga di bagian sebelah sininya. Nah, lanjut ngomongin soal kaki-kakinya. Semenjak major facelift, Pelaka pun sudah mendapat peremajaan yang lumayan signifikan. Dia udah two-tone polish model kipas dengan aksen gunmetal seperti ini yang buatnya tampil sedikit lebih modern. Ini sendiri sebenarnya nggak gede-gede amat, dia ring 16 inci, tapi karena bodinya tuh nggak tinggi dan nggak ada fender gap yang gede, dia udah lumayan ganteng dari sononya. Dibalut dengan ban Achilles ATR Sport dengan ukuran 19555 R16. Pengereman, depan cakram, belakang tromol, mas period correct lah ya, nggak permasalahkan gitu. Termasuk untuk ABS gitu-gitu udah ada, tapi memang belum ada fancy gizmos macam-macam kayak VSC gitu-gitu, karena kan ini lagi-lagi bukan mobil baru. Tapi yang gue suka dari Livina yang ini, dia tuh sedan-like handlingnya tuh kerasa banget. Semenjak awal kan Livina digadang-gadang sebagai MPV yang rasa nyetirnya tuh senyaman sedan gitu kan. Dan di sini pun masih terasa, bantingannya empuk, segala macem, peredaman jalannya cukup oke, dan memang rasanya tuh kayak bawa sedan atau kayak bawa hatchback aja, nggak berasa kayak MPV. Dan itu nggak bisa ditemukan di Livina yang baru. Dan tentunya kalau bicara soal ubahan, salah satu yang paling signifikan di Livina facelift yang seperti ini adalah di bagian fascia depannya. Walaupun kalau kalian bukan petrolhead atau bukan orang yang auto enthusiast, mungkin akan nganggap kalau ini tuh mirip-mirip aja sama yang lama gitu ya. Padahal kap mesin berubah, fender berubah, bumper berubah, lampu berubah, grill berubah, semua sudah diubah dari varian yang pre-facelift. Hilang sudah grill ala-ala Murano yang kayak senyuman hip-hop rapper gitu ya. Sekarang berubah menjadi lebih elegan dengan 3 garis seperti ini. Dan ini tuh cikal bakal V-motion. Iya, kenapa? Karena walaupun ini belum ada V-motionnya, tapi kalau lihat bisa gimana bos ini tuh ada V-nya. Tapi V-nya tuh kayak ngejebleh gitu ya. Jadi emang hampir
hampir V-motion seperti itu. Dan juga desain bumpernya, karena ini yang Highway Star, dia lebih ngejebleh. Dan yang gue suka, dia tuh tuner look banget gitu. Airdam besar trapezoid di sini. Ini pun bagian bawahnya tuh ada kayak aksen ala-ala splitternya. Dan bagian fog lampnya juga ada kayak C-shape aksen kayak gini yang desainnya tuh bener-bener catchy banget. Walaupun memang untuk urusan perlampuan, ini semua masih full bohlam ya. Belum ada teknologi aneh-aneh di bagian sini. Fog lamp masih kuning seperti ini gitu. Dan di atas sini, headlights walaupun sudah berubah semua, tapi juga masih full bohlam. Tapi di sini yang gue suka, dia tuh ada aksen boomerang headlights kayak gini ya. Ini tuh terinspirasi dari Nissan Fairlady Z gitu. Dan ini banyak banget yang modif supaya boomerangnya ini tuh nyala. Dan itu jadi keren banget. Kalian bisa bawa ini, contohnya ke Avantgarde gitu ya. Ini tuh diisi aja LED nih. Boomerangnya nyala jadi keren banget. Tapi kalau masih standar, dia masih full bohlam, lampu senja, low beam, high beam, lampu sen pun masih bohlam semuanya. Tapi secara overall, desain dari si Nissan Grand Livina Highway Star facelift seperti ini menurut gua udah merupakan desain Livina yang paling sempurna gitu ya, di luar yang edisi-edisi khusus kayak anniversary dan lain-lain gitu. Desainnya ganteng, tergolong cukup timeless, dan masih mempertahankan body low slung khas wagon yang harusnya menjadi identitas Livina, bukan LMPV baru yang hanya kembarannya versi 3 berlian gitu ya. This is the real Livina dengan handling dan kenyamanan khas sedan dan bodi ala station wagon. Interior semenjak facelift sudah mendapat ubahan yang membuatnya tampil lebih kekinian dengan setir khas Nissan baru serta interior two-tone dan aksen blackwood yang juga tampil berkelas. Nah, tadi guys, pas lama masuk kalian disambut dengan pintu yang beratnya lumayan ya untuk ukuran bodinya nggak terlalu besar seperti ini. Dan bedanya dengan Livina baru karena dia modelnya tuh masih low slung kayak gini, emang masuknya tuh berasa kayak masuk ke sedan gitu ya, kayak ke wagon. Jadi harus agak nunduk dikit. Oke. Nah, begitu juga guys interior dari si Nissan Grand Livina Highway Star tahun 2017. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video baru dari kami. Dan juga main-main ke Instagram kami di Laknat_IJ sebelah sini. Kayak gitu. Oke, kita kenalan dengan kuncinya yang bentuknya memang seperti ini. Iya, dia hanya kunci batang biasa kayak gini gitu ya. Ya pada tahunnya ini period korek lah, nggak masalah. Dan udah ada alarm yang memang masih bentuknya terpisah kayak gini ya. Tapi at least ya udah ada. Ini factory OEM. Ya udahlah, tombolnya ada 3, ada lock, unlock, dan untuk panic button kayak gitu. Oke, kita juga pengen coba denger suara mesinnya kayak apa sih gitu kan. So, foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal udah berpacu mesin dari si Grand Livina facelift ini walaupun kodenya serupa dengan yang pre-facelift, namun udah ditambahkan dual injektor dan twin VTC. Mesinnya 1500cc HR15D inline 4 DOHC bertenaga 107 horsepower dan torsi 148 Nm yang dimake ke transmisi baru Xtronic CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 13 detik yang memang nggak kenceng tapi konsumsi BBM-nya cukup oke banget. Kombinasi ada di 1:13. Irit, nyaman, sedan-like. Oke, lanjut bahas mengenai interior dari si Grand Livina Highway Star. Mulai dari dashboardnya, door trim memang semua material sini masih hard plastik ya. Tapi lagi-lagi di kelas ini itu cukup wajar, apalagi kan ini mobil di bawah tahun 2020, jadi masih oke lah. Tapi dia interior memang nuansa itu two-tone gitu ya. Jadi bagian atasnya hitam dengan bagian bawah warna beige kayak gini, yang bikin interiornya kesannya sedikit lebih lega dibandingkan aslinya. Karena kan mobil ini memang nggak lega-lega amat karena dia modelnya low slung gitu ya. Tapi untuk glove box belum soft opening, tapi dia cukup dalam, jadi udah cukup oke. Dari bagian tengah sini, dia aksen-aksennya itu kita suka karena kalau kalian lihat di sini tuh aksennya black wood. Iya, jadi kayak panel kayu panel, tapi dia hitam gitu ya. Jadi mewah, tapi at the same time ada unsur sportinya. Head unit dia menggunakan tipe Kenwood sudah touchscreen yang di sini tipenya itu DDX 715WBT. Dan kalau kita lihat menu di sini, dia formatnya udah widescreen dan udah lengkap banget karena bisa dilihat ada radio, ada Bluetooth teleponi, ada apps,
Dan ini pun bisa untuk compatible dengan iPod gitu, ada HDMI juga gitu ya. Jadi udah lengkap banget. Tombol hazard besar di bagian tengah, dan kita masuk ke bagian climate controlnya, yang ini memang masih manual semua, tapi at least ya udah cukup ekstensif. Fan speed di tengah sampai 4. Di bagian kanan ada temperature yang memang hanya chiller aja, nggak ada heaternya. Dari bagian kiri, arah semburu bisa pilih antara muka kaki, dan untuk kaki aja. Serta model untuk air circulation ini masih model slider kayak mobil tahun 90-an gini ya. Tapi ya oke lah. Bawah lagi, di tengah ada 12 volt socket, dan di bawahnya ya, ini tuh ada kayak semacam tempat penyimpanan yang ada hal annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi di sini ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai untuk 2 penumpang depan. Mundur ke bagian transmission. Nah memang kayak yang gue bilang, kan di Livina ini tuh pas facelift, dia facelift itu lumayan major banget gitu ya. Makanya sekarang transmisinya dia sudah menggunakan transmisi yang khas banget dengan Nissan, yaitu Xtronic CVT model straight shift kayak gini. Memang dia nggak ada manual shift mode gitu ya, tapi ada at least tombol untuk sport mode di sini ya. Dia kayak tombol overdrive, tapi kalau kalian pencet di sini langsung nyala speedometer sport. Spark brake masih hidrolik, dan untuk urusan jok-jokan, memang ini joknya sudah dilapis kukulitan kayak gini gitu ya. Gue yakin ini sebenarnya bukan factory, karena factory-nya tuh dia kayak fabric gini aja. Pengaturan jok semua masih manual, tapi udah dapet sliding, reclining, dan juga kalau kalian cek di bagian samping sini, memang dia tidak ada seat height adjuster. Tapi itu bukan masalah besar menurut gua. Kenapa? Karena untuk Livina ini, posisi mengemudinya udah sedikit lebih rendah dibandingkan kebanyakan MPV yang tinggi gitu. Ini rasanya itu kayak bawa hatchback atau bawa sedan gitu ya. Makanya kan handling dan kenyamanan dari mobil ini benar-benar masih sedan-like banget dibandingkan yang baru yang tinggi banget gitu kan, ala-ala Expander. Setirnya ini juga yang kita suka, masih kelihatan ya kerut-kerutnya segala macam gitu ya. Untuk mobil tahun 2017 itu masih oke banget. Dia memang belum kulit, dia masih polyurethane biasa, dan pengaturannya ada di bagian bawah sini. Dia bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Tapi ya period correct nggak masalah lah. Desain setirnya juga udah baru dibandingkan Livina yang pre-facelift, karena kan ini udah pakai desain ala-ala Nissan pada zamannya, yang model itu kayak kaki duyung gitu ya, kan Juke gitu-gitu kan, mirip-mirip kayak gini juga X-Trail. Tapi emang di sini dia absen tombol-tombol, jadi masih polos aja di aksen silvernya sini. Suara klaksonnya seperti ini, masih standar banget, tapi cukup kenceng lah, kita nggak masalah. Kemudian ke bagian speedometernya, ini juga sudah berubah semenjak model yang pre-facelift, karena sekarang dia lagi-lagi ngikutin Nissan pada zaman ini gitu. Jadi dia motorcycle inspired gitu ya, seperti speedometer yang ada di motor. Jadi ada 2 dial di kanan dan kiri. Kiri untuk RPM, kanan untuk speedometer, dan di tengah ada MID berwarna amber yang walaupun dia masih pixelated, tapi menurut gue udah cukup oke lah pada zamannya. Karena kalau kita cycle di sini, itu udah ada odometer, ada trip A, trip B, ada untuk consumption, ada untuk average consumption, ada untuk range, dan balik lagi ke odometer. Jadi udah lengkap lah menurut gue, udah oke banget. Nah, termasuk di bagian kanannya juga di sini ada controls untuk electric mirror yang memang belum electric track seperti itu. Ke bagian door trim, nah door trimnya juga ke bagian aksen two tone, jadi di atasnya tuh warna hitam, di bawahnya warna beige, dan ada juga aksen empuk-empukan sedikit gitu ya, fabric di bagian tempat kalian taruh sikutnya. Dindingnya itu empuk, dan juga ada aksen lagi black wood panel yang bikin door trimnya terkesan lumayan lebih mewah. Tapi memang di bawahnya hanya ada door pocket, dia nggak ada tempat untuk taruh minuman apa-apa. Jadi kalau kalian pengen taruh minum, di depan cuma bisa ditaruh di bagian tengah sini aja gitu. Ke atas, kaca ini day night view masih manual ya, again period correct, dan ada 2 buah sun visor yang kalau kita buka dua-duanya belum ada apa-apanya. Bahkan untuk driver dia belum ada card holder juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja. Nah, guys, masuk ke baris kedua, kalian disambut oleh pintu yang walaupun nggak seberat yang depan, tapi tetap lumayan hefty untuk ukuran bodinya. Dan sama kayak di depan, karena Livina ini modelnya tuh low slung kayak wagon gitu, memang masuknya sedikit lebih rendah dibandingkan MPV pada umumnya. Jadi untuk orang tua dan orang-orang yang tinggi harus agak nunduk gitu ya. Itu aja sih kekurangan, tapi sisanya oke banget. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Nissan Grand Livina Highway Star tahun 2017. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Kalau gue duduk benar, di sini gue masih tersisa ruangan kurang lebih sekitar 4 jarian. Memang nggak lega, tapi ini cukup lah menurut gue ya. Untuk sebuah MPV ini lebih dari cukup gitu.
Kemudian di bawah pun kalian masih bisa molosin kaki ke bawah jok depan, jadi duduknya bisa agak selonjoran. Joknya sama kayak di depan, jadi aslinya dia tuh fabric gitu ya, warna beige kayak gini, tapi udah dilapis kukulitan sebagai protektor jok. Kalau kalian duduk bertiga di bagian belakang sini, hump ini memang agak lebih naik ya, walaupun mobil ini front wheel drive. Jadi kalau duduk di sini, kaki itu agak dingklik duduknya gitu ya. Termasuk kalau kalian duduk di tengah, kalian nggak kebagian headrest. Jadi ya seperti ini gitu. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa menikmati fungsi armrest yang ada di bagian tengah sini. Jadi tinggal diturunin aja kayak gini. Duduknya pun jadi jauh lebih relax lagi. Walaupun dengan catatan armrestnya itu agak kurus, jadi kalian ya tangannya mungkin agak berebutan, tapi at least ada 2 buah cup holder sebagai tempat penyimpanan yang ada di bagian tengah sini gitu. Penyimpanan selain di cup holder sini, itu juga ada lagi di bagian seat back pocket sini gitu ya. Termasuk di bagian door trim juga ada door pocket, walaupun dia agak kecil gitu ya, agak mini gitu. Kalian nggak bisa nyimpen banyak hal di bagian door pocketnya, tapi at least ada di bagian sana. Di door trim juga ada aksen wood panel lagi yang warna hitam, dan ada aksen fabric yang tempat kalian taruh tangan. Jadi agak empuk-empuk lah. Fitur di bagian belakang sini nggak terlalu banyak, karena lagi-lagi kan mobil pada zaman ini juga nggak terlalu banyak fitur, tapi at least udah dapat AC yang di bagian konsol tengah sebelah sini gitu. Jadi untuk baris keduanya udah lumayan adem, walaupun memang baris ketiga itu nggak kebagian AC apa-apa, karena kan Livina ini nggak ada double blower. Jadi kurang lebih ya seperti itu kekurangannya untuk si Livina ini. Bicara soal akses ke baris ketiga, memang di sini ya aksesnya nggak terlalu gede, karena kan ini lagi-lagi adalah sebuah low slung wagon gitu ya. Tapi pas masuk kalian disediakan sebuah pijakan di bagian bawah sini dari plastik gitu ya, supaya kalian nggak slip dan nggak kepleset. Tapi memang joknya majunya mentok hanya kurang lebih seperti ini aja. Jadi ya mungkin di belakang untuk bocah lebih cocok kali ya. Nah, begitu juga rasa duduk di baris ketiga dari si Nissan Grand Livina Highway Star tahun 2017. Ini jok memang masih bisa di slide maju mundur, tapi ini dalam posisi dimana gue masih bisa duduk di depan tanpa kesempitan gitu ya. Di sini gue masih nyisa ruangan kurang lebih nggak ada sejari sih ya, setengah jari bisa dibilang ya, memang mentok gitu ya. Karena again untuk soal ruangan, wagon memang pasti kalah dibandingkan tallbox MPV kayak Livina yang baru gitu kan. Tapi di sini headroom juga, karena dia low slung wagon dan agak sloping, makanya di sini headroom tersisa kurang lebih cuman 2 jari aja nggak nyampe gitu ya. Jadi memang agak sempit di bagian belakang sini, tapi at least belakang sini kalian udah dapat beberapa amenities. Contohnya ada bagian sini kanan kirinya tuh udah ada tempat buat cup holder, ada tempat buat taruh tangan gitu-gitu ya. Walaupun memang di bagian belakangnya itu ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Dan di atas dia kalian cuma dapat 1 buah dome light untuk nerangin ini, sekaligus untuk nerangin bagasi kalau kalian fold jok belakang ini supaya kalian dapat ruangan lebih besar. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Nissan Grand Livina Highway Star. Untuk bukanya di belakang sini ada handle model ceplos warna body, tinggal kalian tarik aja. Nah, dan yang bikin gue cukup terkejut adalah di belakang sini dalam keadaan lagi 7-seater alias jok belakang lagi berdiri, ini masih ada ruangan yang lumayan alias lebih dari 1 jengkal gitu ya. Ini hampir 2 jengkal. Jadi oke lah buat kalian bawa belanjaan harian, bawa gym bag gitu-gitu masih muat. Tapi yang kita suka kalau kalian tidurin ini ke depan, layaknya sebuah wagon, dia jadi full flat sama kali, benar-benar nggak ada humpnya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen taruh item yang besar di sini, pengen taruh koper large 3 gitu, udah langsung muat dan bisa langsung di slide gitu ya, karena lagi-lagi ini benar-benar full flat. Dan load lipnya juga hampir nggak ada, sedikit banget. Jadi kalian tetap bisa langsung slide item, langsung keluar tanpa ada gangguan. Di belakang sini fitur contohnya ada kayak tethering hook point gitu ya, 4 titik di bagian belakang sini buat kalian ikat-ikat kayak net dan lain-lain. Dan tentu di bagian bawah sini pun masih ada false floor, tinggal kalian tarik aja strap yang ada di sini. Nah, ini bakal nge-reveal ada tempat penyimpanan lagi tambahan, termasuk ada ban serep yang masih stylish emang, tapi ukurannya udah cukup besar. Dan juga ada penyimpanan lagi untuk kayak dongkrak, toolkit, dan lain-lain bagian bawah sini gitu ya. Dan bisa kalian lihat, tutup false floor ini terbuat dari plastik. Iya, jadi nggak kayak kardus-kardusan kayak kebanyakan mobil gitu ya. Jadi berkualitas, fleksibel lah. Anggap aja ini adalah sebuah station wagon dengan 2 extra seats. Seperti itu konsepnya. Walaupun kegantengan dan kenyamanan yang nggak bisa ditemukan di Livina baru, namun yang namanya old school model pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Nissan Grand Livina HWS.
Seperti yang gue bilang pas bahas interior, di depan sini kan ada 2 buah cup holder untuk kedua penumpang depannya gitu ya. Tapi di sini ada sebuah storage area yang gue bingung ini tuh buat apa gitu. Jadi dia agak dalam sebenarnya, nggak dalam-dalam amat sih. Tapi ada tudungnya kayak gini. Jadi kalau kalian pengen naruh barang tuh agak susah. Kalau kalian buat taruh koin, ini bakal kincering-kincering karena ini plastik. Kalau kalian buat taruh kembalian, oke, ini a very useless. Passenger depan dapat grab handle atas, passenger baris kedua juga dapat grab handle atas, passenger baris ketiga tidak dapat. Padahal di baris ketiga ini udah ada coakannya. Ini ada coakannya loh buat grab handle. Jadi antara grab handle-nya itu di spec down, tapi gue bingung, ini kan varian paling atas Highway Star gitu ya, harusnya paling komplit gitu kan. Ini masih tidak dapat. Berhubung baris ketiga ini tuh posisinya tuh kan agak ke belakang, ini tuh hampir sejajar dengan bukaan pintu gitu ya. Jadi kepala itu deket banget ke kaca ini sebenarnya. Itu tuh deket banget. Dan ini tuh gak ada headrest samsek, bahkan yang model pocong aja gak ada. Jadi kalau amit-amit kalian dihajar dari belakang, luar gitu, kaca dari sini will end up here. Namun tenang, karena sebagai MPV berparas wagon ini cukup langka di masa kini dan pasti banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Nissan Grand Livina HWS. Di bagian AC depan sini, selain ada vent yang bisa kalian goyang-goyang kayak gini, di atasnya tuh ada vent lagi tipis kayak gini ya. Nah, vent ini ditujukan untuk mengalirkan angin langsung ke belakang. Jadi dia arahnya tuh lebih ke lurus ke atas buat dinginin baris ketiga dan buat dinginin headliner supaya nggak panas banget pas lagi siang-siang gitu ya. Ini sebenarnya teknologi yang sederhana karena kan cuman ngalirin udara aja gitu kan, tapi ini lumayan berguna dan ini sampai diikutin oleh Avanza generasi kedua. Rata-rata mobil di kelas begini kalau kalian dikasih Bluetooth teleponi dan mikrofon, apalagi head unit yang aftermarket begini, pasti kan rata-rata mikrofonnya tuh di sini gitu kan, nyembul atau di pilar gitu, nyembul atau di bagian atas sini lah, pokoknya bentuknya yang kayak mic gitu yang nongol gitu kan. Tapi si Grand Livina ini dia udah integrated ke bagian roof lining mobilnya. Iya, di sini ada sebuah tonjolan gitu ya, tulisannya mic, dan ini berlaku sebagai mikrofon pada saat kalian telepon atau pokoknya keperluan Bluetooth audio. Jadi ini kayak mobil Eropa gitu. Tadi kan udah kasih lihat ya, kalau di baris kedua ini ada 2 buah cup holder yang kalian bisa pakai menyatu dengan armrest tengah gitu. Tapi gimana kalau kalian misalnya bertiga, jadi armrestnya ketutup, sedangkan kalian tetap butuh cup holder. Ternyata ada 1 buah cup holder tersembunyi yang Jepang banget gitu di bagian tengah sini. Ini kan ada AC. Nah, bagian atasnya ini kalau kalian tarik, tada, langsung jadi cup holder. Dan spesialnya cup holder ini karena dia tepat langsung berada di depan AC, kalian taruh soda di sini atau apa, dia bakal dingin. Jadi dia sekaligus menjadi drink chiller gitu ya. Walaupun cuma 1, tapi ini berguna karena dia bisa dinginin minuman juga. Nggak butuh, tinggal tutup aja. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Nissan Grand Livina Highway Star facelift tahun 2017. Iya, menurut kita ini merupakan sebuah mobil yang sekarang sudah punah. Sumpah, bocah main petasan. Maka kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Power Auto yang berlokasi di Ocean Park BSD City yang udah ngizin kita untuk mengolah salah satu stok mereka, yaitu Nissan Grand Livina Highway Star ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, pengen lihat, pengen test drive dan lain-lain, bisa kontak aja Om Jimmy via Instagram Power Auto sebelah sini, atau langsung kontak aja Om Jimmy-nya via WA di bagian bawah sini. Kayak gitu. Seperti itu. So, thank you banget Power Auto, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik subscribe di YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_j sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info otomotif terkini, mobil yang kita review, dan tentunya jokes harian yang pasti akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Nissan Grand Livina Highway Star tahun 2017 ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Thank you.